Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang terhormat. Pada saat-saat tertentu syarak ketentuan agama menyuruh kita untuk diam. Syarak menyuruh kita untuk ikut berkhidmat, ikut mendengar, menghormati dan mengharapkan faedahnya. Diamnya itu menguntungkan. Diam yang berpahala. Saat-saatnya itu ada 4. Yang pertama saat khatib sedang khutbah. Saat khatib sedang khutbah, semua jamaah yang hadir hendaklah diam. Semua jamaah yang hadir hendaklah mendengar dan memperhatikan dengan seksama. Begitulah tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiranya tidaklah baik dan tidak akan mendapatkan faedah bagi jamaah yang hadir selama mereka tidak ikut menyimak apa yang dikhutbahkan oleh si khatib. Bahkan kehadiran mereka menjadi sia-sia. Lebih dari itu, bisa sampai kepada merusak nilai Jumatnya. Salat Jumatnya tidak berpahala, salat Jumatnya tidak mendapatkan apa-apa. Hadis Nabi menjelaskan, wa an Abi Darda qala jalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar fa khataban nasa wa tala ayatan wa ila jambi Ubay bin Ka'ab fa qultu ya Ubay mata unzilat hadhil ayat fa aba ayukallimani summa sa'altuhu fa aba ayukallimani hatta nazala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa qala li Ubay ma laka min jumu'atika illa ma lagaita falamman sarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam jituhu fa akhbartuhu fa qala an-nabi sadaqa Ubay fa iza sami'ta imamaka yatakallamu fa ansit hatta yafrugha. Rawahu Ahmad.
Artinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Lalu beliau berkhutbah kepada manusia dengan menyampaikan sebuah ayat Al-Quran. Ubay bin Ka'ab berada di sampingku. Lalu aku bertanya kepadanya, "Hai Ubay, kapan ayat ini diturunkan?" Ubay enggan. Ubay tidak menjawab pertanyaanku itu. Aku pun bertanya lagi kepadanya, tetapi ia pun tetap tidak menjawab pertanyaanku ini. Sehingga Rasul turun dari mimbar, selesai khutbah. Kemudian Ubay berkata kepadaku, "Malaka min jumu'atika? Hari ini engkau tidak memperoleh pahala Jumatmu, illa ma lagaita, karena engkau telah mensia-siakannya." Setelah Rasul selesai khutbah, aku datang kepadanya mengabarkan sikap dan ucapan Ubay itu. Rasul bersabda, "Shadaqa Ubay. Ubay benar. Ubay yang benar." Karena itu kata Nabi, apabila imammu, khatibmu sedang berkhutbah, maka tenanglah sampai ia selesai khutbah. Fa'ansit hatta yafrugha. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin sidang Jumat yang terhormat, kita disuruh diam adalah saat orang membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu ilahi, mengandung petunjuk bagi hidup dan kehidupan kita. Di antara firman-Nya Allah menyebutkan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan ada yang menyentuh kandungannya kecuali mereka yang suci. Maksudnya hanyalah mereka yang khidmat yang akan mampu mendapatkan nilai pengajaran yang tinggi dan mendalam, dan hanya mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh yang akan dapat memetik kandungannya itu. Sayangnya di kalangan kaum muslimin sendiri, bukan saja masih banyak yang belum pandai membaca dan mengartikannya, bahkan kadang-kadang ikut diam memperhatikan, menyimak dan berkhidmat ketika Al-Quran dibacakan pun tidak. Kalau begitu bagaimana kaum muslimin akan sampai mengamalkan ajarannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan orang Al-Quran, maka hendaklah kamu simak bacaannya itu dan diamlah kamu agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Meskipun kita mendengarnya hadirin dari kaset, dari video, dari HP, walau kana muajjalun al-syarid, wajib kita diam. Itu yang keduanya. Yang ketiganya hadirin sidang Jumat yang terhormat, kita disuruh diam saat doa dibaca. Saat doa dibacakan orang. Doa adalah usaha ataupun daya manusia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantara. Doa adalah jalan keluar terakhir dari ikhtiar, dari usaha manusia. Doa dapat mengubah takdir yang belum berlaku, takdir mu'allaq namanya. Bagaimanapun fasihnya lidah si imam yang mengucapkan kata-kata doa, makmum jamaahnya cukuplah mengaminkan saja atau berdiam sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan merendah diri
dan dengan suara yang lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoa dengan merendah diri dan dengan suara yang lemah lembut, itulah etikanya saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiganya. Yang keempatnya atau yang terakhir, hadirin, kita disuruh diam ketika muazin sedang azan. Yang keempatnya, kita disuruh diam ketika muazin sedang azan. Azan adalah suara muazin memanggil atau memberitahu kepada orang banyak tentang sholat sudah tiba. Nah, agar azan terdengar oleh masyarakat, oleh orang banyak, maka digunakanlah toa. Setiap suara azan diserukan, kita umat Islam harus segera meninggalkan atau menunda pekerjaan yang dapat ditunda, agar sholat didahulukan. Kalimat azan yang pertama dikumandangkan ialah ucapan takbir, dan yang kedua kalimat syahadah. Kedua kalimat itu sunnah diulangi dan dijawab oleh pendengar dengan kalimat yang sama pula. Kalimat yang berikutnya ialah hayya 'alas shalah, yaitu ajakan untuk mengerjakan sholat 5 waktu, yang diiringi dengan ucapan hayya 'alal falah, yaitu ajakan untuk berebut kejayaan dan kemenangan. Sunat pula menjawabnya dengan kalimat atau dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Akhirnya muazin mengumandangkan kembali kalimat takbir dan tahlil, la ilaha illallah, yang harus dijawab oleh pendengarnya dengan ucapan yang diucapkan oleh muazin itu. Sebagai penutup dari itu semua, baik muazin maupun pendengarnya sama-sama membaca doa, memohon kepada Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, sesuai dengan janji Allah. Dan janji Allah pasti benar, bahwa Nabi akan memberikan syafaatnya kelak di kemudian hari. Innaka la tukhliful mi'ad. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban.